Halo teman-teman, kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita upload produk dropship dari Shopee, kemudian bisa diupload di akun laku ya teman-teman, dengan menggunakan MDS ID. Jadi teman-teman sebelum scrap, ini kita akan demokan full dari awal, yaitu dengan scrap Shopee, ambil produknya, kemudian setting judulnya yang bagus, kemudian kita upload menggunakan akun laku X. Nah, untuk tutorial yang pertama kita scraping dulu produknya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk ke Shopee dulu. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menambahkan akun Shopee. Nah, kita aktifkan dulu MDS servernya ya. Untuk MDS yang sudah punya membership, nah teman-teman bisa dulu di member area. Teman-teman akan mendapatkan aplikasi namanya MDS Server dan MDS ID yang sudah bisa diinstal di komputer teman-teman. Yang penting ada Google Chrome dan bisa di running di MDS servernya. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke Shopee. Kita akan cari suppliernya, misalnya kita mau cari supplier sepatu anak gitu ya, sepatu anak cewek. Kita mau ambil produknya seperti ini. Oke. Cantik ya. Nah, di sini teman-teman bisa scraping. Nah, sebelum menyiapkan ini teman-teman wajib menambahkan akun dulu. Akun Shopee yang sudah terlogin. Setelah itu klik tambah akun. Setelah berhasil, nah nanti teman-teman akan mendapatkan pop-up seperti ini. Sudah berhasil. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masuk ke halaman pencarian seperti ini kan tadi. Nah, ini sepatu anak cewek. Karena nggak muncul tombol page-nya, teman-teman bisa reload dulu tombol page-nya. Kita reload ya. Kita reload seperti ini sampai akhir. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa scrap produknya seperti ini. Tinggal klik page. Kemudian import aja, kita proses. Nah, untuk proses scrapingnya di Shopee, dia menggunakan MD server, jadi scrapnya agak lama. Jadi teman-teman bisa menunggu sampai prosesnya selesai dulu. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat di scrap Shopee ini. Karena Shopee ini memang tergolong sulit untuk scraping, teman-teman bisa masih bisa memanfaatkan MDS ini. Mungkin di scraper luar ada yang bisa, ada yang enggak, tetapi kebanyakan sudah banyak yang enggak bisa ya. Jadi MDS ini satu-satunya scraper yang masih, bukan satu-satunya sih, mungkin yang kita update terus sampai bisa mengambil data terus lah. Karena sebelum-sebelumnya itu data untuk mengambil Shopee sudah banyak diblokir, yang awalnya pakai API-nya langsung nih mbak udah nggak bisa, pakai Chrome itu juga udah nggak bisa, yang dulunya tanpa login bisa sekarang juga nggak bisa, harus login. Nah, satu-satunya cara dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa nunggu sampai proses scrapingnya selesai terlebih dahulu ya. Jadi sebelum mengupload ini teman-teman siapkan dulu produknya sampai semua produknya scrap di MTS ID. Kita tunggu ya. Jalan, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa masuk ke MDS. Nah, kita reload. Setelah seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan produk Shopee-nya sudah masuk ke dalam produk yang mau kita upload ke akun laku.
Setelah itu teman-teman lihat di sini ada beberapa beratnya belum ada datanya. Jadi teman-teman harus mengisi terlebih dahulu beratnya dengan cara setting. Ini setting ini sepatu ya. Jadi sepatu kira-kira beratnya saya setting minimal 500 sampai 900 gram. Seperti ini. Karena data dari Shopee tidak ada data beratnya, jadi teman-teman estimasi sendiri dengan menggunakan cara seperti ini. Nanti aplikasi akan memberikan berat secara acak dari nilai yang kita tentukan dalam range tersebut. Setelah itu, setelah datanya ini sudah siap, nah kita mau kasih frame ya. Nah itu teman-teman wajib sudah setting dulu Cloudinary option seperti ini. Seperti ini saya setting, kemudian framenya juga sudah saya kasih. Nah teman-teman juga harus sudah mengupload produk ini ke Cloudinary. Nah, kita demokan supaya nggak lama. Kita gunakan upload untuk 5 produk aja, seperti ini. Ke Cloudinary. Seperti ini, oke. Ini tujuannya untuk merubah URL dari yang awalnya URL Shopee menjadi URL Cloudinary. Nah, setelah itu nanti akan di-combine, yaitu dibikinkan gambar secara otomatis dengan menggunakan frame yang kita upload tadi. Nah, kita tunggu sampai proses upload Cloudinary-nya selesai dulu. Seperti ini. Oke. Ini hanya 5 aja. Kalau misalnya teman-teman bisa pengen ngupload semuanya juga bisa sih. Tapi tunggu sampai semua prosesnya selesai. Nah, seperti ini. Setelah itu Cloudinary-nya sudah berhasil diupload, ada centang-centang ini, teman-teman pastikan di data option ini sudah disetting semua. Nah, ini data-data yang perlu kita setting untuk keperluan upload kita ini masih kosong semua. Ini judulnya mau ditambahin, misalnya kita mau bikin macam-macam juga bisa, terserah. Stoknya saya bikin sama semua aja dulu 100. Ini gunakan random aja deh ya, random dari 100 sampai jangan dari 10, dari sampai 50 aja. Kemudian satuannya berat, kemudian image cloudnya Cloudinary, ini yang penting. Nah ini yang paling penting gunakan frame ya. Ini wajib dicentang. Kalau tidak menggunakan frame nanti gambarnya tidak ada frame-nya. Nah, kita acak gambar aja, hapus nomor HP, URL, hashtag yang ada di deskripsi. Ini keuntungannya teman-teman juga belum setting, misalnya saya bikin 30% aja untuk semuanya, atau teman-teman bisa pakai custom silahkan, tapi saya pakai yang general aja, misalnya 30%. Saya biaya tambah, kalau misalnya ada biaya affiliate-nya saya misalnya tambah per 7.500 juga bisa. Kalau ada kata-kata yang mau ditambahkan untuk dihapus atau yang ada di deskripsi ataupun judul, silahkan bisa di sini, kemudian simpan. Setelah disimpan seperti ini, teman-teman sudah siap untuk upload ke Cloudinary, upload ke Akulaku ya. Pastikan teman-teman sudah punya langganan Akulaku dulu, Akulaku X. Kalau belum punya, teman-teman bisa langganan dulu ke kita, bisa chat di CS kita. Nah, untuk mengetes ini sudah sesuai dengan settingan yang kita inginkan, kita download dulu untuk ngetes ya, ada frame-nya enggak. Nah, kita pilih frame, klik OK. Setelah itu buat seperti ini. Oke. Wih, cakep ya. Sudah ada frame-nya. Nah, untuk optimasi lagi nih supaya teman-teman memudahkan ibaratnya supaya judulnya berbeda dengan yang lain, supaya tidak sama dan bisa dinotis, teman-teman bisa menggunakan fitur namanya replace X ya. Ini on tambahan lagi dari kita yang digunakan untuk menggunakan replace dari ChatGPT. Teman-teman bisa gunakan seperti ini. Misalnya saya mau generate, misalnya saya 5 dulu deh ya, 5 produk supaya nggak banyak. Nah teman-teman bisa langsung banyak sebenarnya, bisa sampai 10 sampai 20. Bisa gunakan aja 5 produk. Ini kita pakai yang replace judulnya yang awalnya ini kita optimasi dengan menggunakan ChatGPT ya teman-teman. Nah kita copy dulu, kemudian masukkan ke SEO-nya seperti ini. Jadi teman-teman nanti kita sediain beberapa prompt
dimana prompt ini bisa dipakai untuk pengguna bukan yang ini, untuk pengguna replace X. Nah, misalnya kita bikin yang acak judul aja ya. Nah, oke, kita copy, kemudian kita replace di sini di prompt yang baru di sini, kemudian kita paste. Oke. Setelah itu ChatGPT sudah siap untuk dikasih judul tadi. Kita ulangi lagi, kita copy produknya. Setelah itu oke, kemudian paste di sini lagi di bawah. Oke. Nah, hasil optimasinya seperti ini ya. Nah, kita bisa cek hasilnya seperti ini. Nah, ini udah diacak ya. Nah ini yang awalnya loli ini diubah jadi grossy velcro, sepatu anak jadi terlari, sepatu anak perempuan, COD sepatu. Nah, udah beda-beda ya sekarang. Nah, setelah itu kita copy code. Setelah copy di sini, teman-teman bisa masuk MDS lagi, masukkan ke dalam CSV content. Seperti ini ya. Nah, ini awalnya loli, ini ada COD, ada free ya. Nah, setelah itu kita replace aja. Seperti ini. Kemudian ya replace. Nah, dia berhasil nge-replace 5 judul yang sudah kita optimasi tadi. Oke. Setelah berhasil, teman-teman, nah ini udah ada 5 produk yang sudah siap kita upload ke Aku Laku, ya. Setelah ada seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke Aku Lakunya. Jadi kita daftarkan dulu Aku Lakunya. Kita login dengan menggunakan user kita, dengan menggunakan akun toko kita, misalnya toko yang mau kita upload, nah, seperti ini. Oke. Kemudian login. Setelah login, teman-teman silahkan tambahkan akun dari Aku Lakunya. Nah, dengan klik MDS-nya, ikonnya, kemudian masukkan email. Misalnya seperti ini, email yang kita pakai ya. Setelah masuk, nah seperti ini, sudah siap untuk diupload ke Aku Laku. Oke, kita reload dulu karena ada penambahan akun tadi. Ini perlu di reload supaya akunnya kebaca. Setelah itu teman-teman checklist saja produk mau yang diupload. Ini saya checklist 3 dulu aja supaya nggak kelamaan. Kemudian klik do, ini ada Aku Laku. Di Aku Laku, teman-teman tinggal upload manual. Oke. Setelah itu di sini ada via. Pilih akun Aku Laku yang kita tambahkan tadi. Setelah itu tinggal klik upload. Oke. Ya, upload. Nah, seperti ini nanti Aku Laku X akan upload ke Aku Laku secara otomatis dan akan terisi secara otomatis di form dari Aku Laku yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dia juga akan mencari kategori dari produk yang sudah ada itu secara otomatis. Kalau nggak dapat, baru kita harus ngeset secara manual. Dia akan mengisi dari mulai judul, merek, sampai ke data-data yang sudah kita sesuaikan dengan menggunakan script yang tadi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini juga sudah sesuai apa varian ya. Jadi variannya sudah ada di dalam aplikasi ini. Jadi beberapa marketplace ada yang sudah bisa pakai varian, ada yang belum. Tapi sebagian besar sudah bisa sih. Marketplace seperti Shopee, Jackmall, Jacknot, Tokopedia, Bukalapak, kemudian Baleo Mall dan lain-lain. Teman-teman bisa menguploadnya semua dengan menggunakan varian. Oke. Nah, ini juga akan mengisi otomatis seperti ini. Ini kalau stok itu sesuai dengan kalau informasi stok yang ada di supplier ada, dia juga akan mengisi stok sesuai dengan supplier. Dan kode variasinya kalau nggak ada, dia akan di-generate secara otomatis dengan menggunakan kata acak yang kita sudah setting. Ini image juga sudah kita setting sesuai kan, seperti ini ya.
Nah, gambarnya ini maksimum ada 8 ya. Sudah ada frame-nya yang sudah kita tentukan tadi. Oke. Nah, ini juga akan mengisi sesuai dengan beratnya, sudah dikonversi secara otomatis ke kilogram dan seperti ini sudah berhasil di-upload. Oke. Kurang lebih seperti itu menggunakan Akulaku X ya. Jadi teman-teman mudah banget. Nah, ini kalau sudah selesai satu produk, dia akan lanjut ke produk berikutnya. Jadi dengan menggunakan ini teman-teman juga nggak kesulitan lagi untuk publish produk karena dengan menggunakan Akulaku X itu produknya sudah statusnya terkirim. Kalau misalnya teman-teman pakai upload mas upload ya, tanpa menggunakan Akulaku X teman-teman harus ngeditin satu-satu dulu, edit atributnya, kemudian harus klik kirim. Jadi nggak otomatis langsung bisa dijual di etalasenya Akulaku. Nah, itu produk kedua, nah, kita demokan lagi, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini juga otomatis udah bisa mengisi datanya. Kita tunggu. Hmm, seperti ini. Nah, ini dia tinggal kirim dan terbitkan ya. Jadi mudah teman-teman untuk nah, ini ada yang error nih apa nih. Nah, kalau seperti ini ada platform lain atau apa, teman-teman wajib mengedit produknya supaya tidak ada mengandung kata-kata kayak Shopee, Bukalapak, Lazada atau yang lain-lain karena dengan adanya kata-kata itu nanti aku laku nggak mau ke submit nih. Jadi seperti itu. Nah, ini udah mungkin itu aja ya. Jadi nggak usah saya demokan lagi karena mungkin kelamaan nanti teman-teman nungguinnya. Yang kurang lebih seperti itulah teman-teman. Tinggal aja sambil jalan sambil ngelakuin hal yang lain. Nah, mudah banget sampai nunggu prosesnya selesai. Nanti ada keterangannya error atau apa seperti ini. Teman-teman nanti tinggal report aja kalau misalnya ada error atau apa. Nah, nanti klaim aja dan servernya ke customer service kita. Kita akan bantu untuk menyelesaikan masalah kalau ada masalah, misalnya upload atau nggak bisa lanjut atau yang lain-lain lah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini demo dari awal, dari mulai scratch sampai eh, setting beratnya, kemudian setting image-nya, frame-nya, kemudian sampai ke upload. Nah, kita demokan semua di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk script dari Shopee upload ke Akulaku ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di customer service kita atau di video ini juga bisa. Silahkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini tinggal satu lagi sih ya. Nah, kita tunggu aja deh biar kelihatan.
Nah, ini udah di posisi terakhir. Jadi teman-teman tinggal nunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Nanti kalau misalnya sukses, dia udah otomatis sukses ke publish dan berhasil diterbitkan seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti tutorial ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi sudah runtut dari awal sampai akhir sudah kita demokan. Terima kasih.